Minum susu sebelum MCU dapat mengelabui hasil ronsen paru. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Menurut aku, mitos lah. People, kembali lagi di MP Talk, podcast by Medica Plaza dengan saya Dr. Silvi, spesialis kedokteran okupasi. Di MP Talk, Life is Great. Berdasarkan data ILO tahun 2013, satu orang meninggal setiap 15 detik akibat kecelakaan kerja, dan setiap 1 detik, 160 orang meninggal akibat penyakit akibat kerja, termasuk diantaranya penyakit paru akibat kerja. Di Indonesia sendiri, setiap 1 jam ada 1 orang yang mengalami penyakit paru akibat kerja. Pada episode kali ini, kita akan fokus membahas lebih dalam tentang penyakit paru akibat kerja tersebut dan gejalanya, cara penularannya, dan juga cara untuk mencegah dan mengobatinya. Kita bahas topik hari ini bersama Dr. Thomas Onge, Radipaki, spesialis paru, Magister Manajemen Rumah Sakit, yang kerap kita sapa dengan Dr. Onge. Halo dok, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Oke, sibuk apa nih sekarang dok? Nggak ada sibuknya, siap melayani siapa saja. Selamat siang untuk pendengar podcast kita. Salam sejahtera, salam sehat. Oke, baik dok, kita langsung aja nih dok. Oke. Hari ini kan kita mau bahas penyakit paru nih dok. Wow, amazing. Akibat kerja. Kira-kira apa sih dok penyakit paru akibat kerja itu dok? Ya, sejauh ini penyakit paru akibat kerja itu pastinya yang saya ketahui sendiri belum banyak diketahui oleh masyarakat ya. Kemudian penyakit ini pun kalaupun dilaporkan seperti yang Anda katakan di pembukaan tadi, itu juga belum banyak terpublish gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang ada pertanyaan, adakah penyakit paru di Indonesia? Statement Anda tadi mungkin memang betul ada, tetapi memang karena pola pelaporannya belum maksimal sehingga masih banyak yang belum diketahui. Dan saya appreciate banget nih dengan podcast kita pada siang hari ini yang menampilkan materi ini untuk menjadi bahan pengetahuan buat masyarakat dan semakin membuat masyarakat tuh aware dengan penyakit paru kerja. Nah, secara definisi dapat dikatakan bahwa penyakit paru kerja itu adalah penyakit akibat paparan di tempat kerja. Paparan itu atau pajanan itu bisa dalam bentuk debu, zat kimia, gas, dan akhirnya punya dampak pada saluran napasnya dan memang tidak terjadi dalam waktu singkat, perlu perjalanan waktu yang panjang, dan lebih hebatnya lagi untuk menegakkan diagnosisnya dan menegakkan pengobatan penyakitnya juga tidak mudah. Namun ini menjadi tantangan besar buat kita ya, bagaimana supaya hal ini juga bisa dapat karena hampir seluruh pekerja kita banyak yang berkecimpung di tempat-tempat yang tempat pekerjaannya yang hubungan dengan pajanan dan polutan maupun oksidan. Seperti itu. Nah, tadi dokter bilang nih banyak yang terpapar nih ya dok dengan itu. Kira-kira ini dok, pekerjaan apa saja sih dok yang memiliki risiko tersebut dan dapat menyebabkan gangguan pada pernafasan kita dok? Ya. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari pekerjaan-pekerjaan yang bernuansa polutan, oksidan atau gas, ya itulah yang tadi akan menyebabkan penyakit paru akibat kerja karena terhirup oleh kita. Begitu banyaknya dan tidak bisa kita tidak bisa kita pastikan karena bisa saja satu gas bisa berpotensi pada beberapa penyakit paru kerja. Satu debu bisa saja berpotensi pada beberapa jadi bisa menyebabkan banyak penyakit. Jadi memang harus perlu dengan satu yang anamnesi yang khas dan teliti, pemeriksaan yang penunjang yang sesuai, dan bagaimana membedakan tempat kerjanya dengan kondisi real sebenarnya maupun tempat tinggal di rumahnya, sehingga betul-betul penegakan diagnosis kerja dari paru kerja ini dapat kita sesuaikan dengan kondisi yang berlaku sehingga penegakan diagnosisnya valid dan bisa kita obati dengan secara baik dan benar. Oke dok. Bagaimana sih dok bahan berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan satu penyakit paru? Apakah kalau dia ke paru pasti lewat pernafasan aja atau mungkin bisa ada jalur lain gitu dok? Ya, otomatis seperti itu, lewat pernapasan saja. Jadi dihirup, jadi bentuk debu, gas, ya, asap yang nuansanya tadi polutan oksidan terhirup masuk ke dalam saluran nafas. Namun untuk menjadi penyakit paru akibat kerja tidak gampang juga, tidak mudah karena tubuh kita juga punya mekanisme pertahanan paru. Kita tahu bahwa saluran napas kita itu kan saluran napas itu berkelok-kelok. Itu aja sangat membuat mudah kita untuk menekan, oh sampai di sini aja loh, lu nggak bisa masuk ke tempat lain dan mengendap yang menyebabkan penyakit. Kemudian ada
bentuk hal yang bisa kita jadikan patokan bahwa dia tidak akan tinggal di tempat kita dengan refleks batuk, refleks bersin, gitu kan ya. Nah, kemudian yang memang agak mengkhawatirkannya karena kita tidak bisa, kalaupun mampu kita mengukur bentuk kapasitas mikronnya, ukuran debu ataupun gas tersebut yang mungkin bisa masuk, kan yang paling kecil itulah yang bisa masuk ke saluran napas paling bawah, sehingga potensi untuk penyakit parenkim di paru ataupun karsinoma bisa saja terjadi. Ada juga yang memang mengendap langsung karena ukurannya besar, langsung masuk ke sehingga di paru paling atas, kan itu yang paling gampang kan, yang ukuran paling pertengahan dekat. Itu yang antara 3 sampai 5 mikron ada di tengah-tengah. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa saja jadi kekuatan ukuran, lamanya pajanan, itu yang menjadi patokan bahwa kita punya potensi untuk bisa terkena dampak akibat penyakit paru akibat kerja di tempat kerja kita. Oke, jadi tubuh kita sendiri sebenarnya itu sudah dirancang sedemikian rupa ya. Jadi untuk menolak barang itu untuk masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Gitu. Ada sistem fagositosisnya, ada makrofagnya yang bisa bekerja dengan baik. Itu pun dengan kapasitas imunitas tubuh kita yang maksimal juga. Siap. Ya, tidak ada komorbidnya. Kalau ada itu juga akan sedikit menurun. Oke, baik. Dok, dari tadi kita bahas penyakit paru itu apa, bisa nggak dok dijelasin penyakit paru itu apa saja gitu, penyakitnya itu seperti apa sih gitu? Oke, kalau kita bicara tentang penyakit paru akibat kerja, dari data dan ilmu yang ada banyak sekali nih penyakit paru akibat kerja yang punya dampak bahaya pada tubuh seseorang akibat pajanan lamanya dia bekerja atau paparan tempat dia bekerja. Nah, itu mungkin harus kita cermati betul, karena tadi sudah saya katakan di awal bahwa tidak mudah kan untuk menegakkan diagnosis itu. Memang harus ada diagnosis yang teliti, anamnesis yang teliti, pemeriksaan fisik yang teliti, pemeriksaan penunjang yang dapat disesuaikan. Nah, yang paling banyak tentu mungkin Dr. Silvi juga sering dengar, pertama sih biasanya sih asbestosis, silikosis, bisinosis, kemudian pneumokoniosis. Banyak ya ternyata. Banyak, jadi banyak sekali. Jadi tinggal bagaimana memilah-milah dan mengkaitkan. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara tentang silikosis, lebih berkaitan dengan debu. Asbestosis biasanya dengan kalau misalnya debu juga, tetapi dari hasil-hasil yang gergaji atau apa dan sebagainya seperti itu kan. Jadi terhirup oleh udara kita, terangkat di udara, terhirup. Nah, namun tadi besarannya untuk bisa masuk ke paru tentu juga harus bisa diperhatikan karena tidak semua. Nah, mungkin saja dia hanya sampai di tenggorokan kita, tidak sampai di saluran napas kita, tetapi tetap masuknya atau akselerasinya masuk dari saluran napas seseorang. Oke, baik, berarti dari jenis-jenis tadi itu berarti resiko pekerjaan apa saja sih dok yang bisa terkena gitu, asbestosis, silikosis gitu. Jadi tentunya seorang pekerja yang bekerja pada lahan tempat bekerja yang memang satu kontak debu, kontak zat kimia, kontak gas atau uap. Jadi bisa diprediksikan misalnya kalau dia kerja di industri yang kemudian ataukah di tempat-tempat kimia, penataan kimia, ya tentu sudah ada kapasitas yang mungkin kita bisa sampaikan bahwa seperti inilah mungkin arahnya. Oh, jadi kalau misalnya kita bicara tentang asma kerja ya, penyakit asma itu kan sebenarnya biasanya karena sifat yang diturunkan, tetapi karena dia punya paparan atau pajanan yang sangat dekat dengan hal yang biasa saja menjadi penguatan untuk bagaimana terjadinya proses inflamasi di parunya karena menghirap gitu, ya misalnya dia datang pagi hari, masuk kantor, kemudian bekerja, menggergaji atau melakukan proses penggosokan yang bernuansa debu, kemudian akhirnya dia bersin-bersin batuk. Jadi setiap waktu dia datang akan seperti itu. Namun kita harus bisa membandingkan apakah teman di sekitarnya seperti itu juga. Nah, kalau misalnya temannya tidak, dia saja yang begitu dan itu faktornya berulang, sudah ada satu hal yang question mark buat kita. Jangan-jangan dia asma akibat kerja. Jadi ada kemudahan yang bisa kita baca terkait dengan tempat bekerjanya, lama dia bekerja karena faktor pajanannya dan gejala yang timbul akibat dia bekerja di tempat tersebut. Oke, dalam hal ini misalnya orang-orang yang bekerja di tambang seperti itu ya, itu resiko tinggi resikonya ya, untuk kemungkinan, ataukah dia bekerja di industri, ya itu tetap punya kapasitas untuk kemungkinan kita masukkan dalam kelompok penyakit paru akibat kerja. Oke, siap. Lebih clear sekarang ya dok, agak ini ya. Terus dok tadi sempat sebut tentang silikosis. Saya pernah dengar
silikosis itu biasanya berhubungan dengan TBC, TB Ya. paru. Ya. Nah itu bisa nggak sih kita membedakan itu dok antara silikosis dan TB paru gitu, atau Oke. siliko TB atau Ya. dua-duanya malah Ya, di dalam. jadi silikosis tadi kan sudah kita bahas debu silika ya. Iya. Nah, kemudian ini kapasitasnya ada yang acute dan ada yang kronik. Nah, kalau silikosis yang kapasitasnya kronik itu yang biasanya kita kaitkan dengan TB. Karena dia masuk dalam dengan bentuk lamanya pajanan. Biasanya pajanan yang di atas 5 tahun sampai 10 tahun atau sampai 40 tahun. Nah, itu yang berpotensi. Dan kalau yang silikosis akut itu biasanya memang dikaitkan dengan bakteri. Bakteri yang non-spesifik ataukah seperti yang kita katakan bahwa kayak pneumonia misalnya gitu kan ya seperti itulah dia. Jadi bakteri yang yang tidak spesifik ya. Kalau yang spesifik tadi kita golongkan ke paru, dan yang spesifik itu masuk dalam silikosis yang kronik yang sudah pajanannya lama, dan itu kadang-kadang diakselerasi atau disamakan dengan TB, silikosis TB. Terapinya akan sama? Kalau untuk terapi otomatis sama. Jadi kalau semua TB itu jenisnya memang harus OAT. Apapun TB-nya, OAT ada obatnya. Oke, kirain nanti ada silika TB, jadi Enggak, obatnya jadi nanti kan hanya berbeda itu daripada pola penegakan diagnosisnya. Kemudian bagaimana kita membedakan antara infiltrat yang timbul, antara yang pneumonia antara silikosis akut dan kronik itu dengan TB sendiri. Karena faktor penyebabnya udah jelas. Kalau kita TB ini kan berarti kan lingkungannya memang daerah endemis, karena negara kita negara endemis. Tapi kalau silikosis tadi kan lebih ke arah tempat kerjanya. Itu yang menjadi perbedaannya. Oke dok. Oke, tadi silikosis, sekarang asbestos. Kalau asbestosis sendiri dok, saya pernah baca juga bahwa itu bisa menyebabkan kanker paru ya dok. Nah, betul banget. Bagaimana dok hubungannya antara asbestos bisa menyebabkan satu kanker pada paru? Ya, jadi ini juga hampir sama juga tadi seperti yang penyakit-penyakit sebelumnya, bahwa memang ada faktor pajanan. Nah, kalau tadi yang ini asbestos ini kan, jadi asbes itu berupa hal-hal yang sifatnya besi, yang ada kemungkinan panas dan sebagainya, kemudian terhirup oleh seseorang, dan berapa lama dia bekerja di situ otomatis akan menjadi penguat untuk kemungkinan terjadinya asbestosis. Karena kalaupun misalnya kita hentikan faktor pajanan atau paparannya, misalnya dia sudah 2 tahun bekerja, kemudian kita sudah mengarah ke situ, kita hentikan, tapi penyakitnya tetap berjalan terus. Dan akhirnya akan membentuk bentuk yang mungkin bisa dalam bentuk masalah keganasan tadi, karena dia merobek parenkim parunya, merobek sistem saluran napasnya, merusak mukosanya. Jadi akhirnya segala sesuatunya terkait dengan masalah cancer tadi itu bisa muncul seperti itu. Jadi seperti itu ya perjalanannya, sebuah asbestos bisa menyebabkan kanker paru. Oke dong. Karena faktor pajanan, walaupun kita berhentikan paparannya, tetapi perlangsungan penyakitnya tetap berjalan. Oke. Dok, kalau misalnya kayak gitu dok, apakah memungkinkan dok untuk kita deteksi dini supaya jangan sampai nih kita ke arah sana gitu dok? Ya, kalau bicara tentang deteksi dini, seharusnya ini ada 2 pihak yang punya kepentingan, pihak pekerjanya sendiri, kemudian pihak perusahaan untuk bekerja ya. Jadi kalau terkait dengan masalah deteksi dini, misalnya saya sebagai pekerja, saya harus mawas diri. Artinya paling tidak ilmu tentang itu, Dr. Silvi yang sebagai okupasi sudah harusnya memberikan edukasi tentang itu kan ya. Harus tahu loh kalau bekerja di tempat ini mungkin bahayanya seperti ini. Nah, sebagai hal tersebut, Anda pasti akan mengatakan, untuk tersebut berarti Anda harus melakukan pemeriksaan dini. Pemeriksaan dini apa? Tentu medical check up. Medical check up seperti apa? Tentu pemeriksaan klinis yang teliti, anamnesis yang teliti, kemudian tes penunjang yang sangat bisa menyesuaikan satu, misalnya rongsennya. Nah, dengan rongsen ini biasa terlihatlah ada hal yang kapasitasnya mungkin dalam bentuk ground glass opacity atau yang penyangatan yang sangat besar apa semua, sehingga ini mungkin memang betul lebih ke arah karsinogenik ya, sehingga kita juga bisa mengarahkan untuk lebih pemeriksaan lebih lanjut seperti dengan CT scan apa semua, baik kontras maupun non kontras, dan melakukan pemeriksaan biopsi pada tempat jaringan yang kita sudah perkirakan bahwa ini ground glass opacity atau ini penyangatan opak yang kita ambil bagian itu dan kita periksakan. Dan kalau memang misalnya hasilnya muncul dalam bentuk kata-kata mesotelioma atau karsinoma, ya tentu kita akan obati dengan kapasitas pengobatan kanker secara cepat. Jadi medical check up secara dini yang harus kita lakukan. Kemudian dari segi pekerjaannya, ya dia harus taat dengan
Kan sudah ada peraturan pekerjaannya, bagaimana seorang pekerja harus taat dengan peraturan yang sudah ditetapkan dengan penggunaan APD yang baik dan tepat, bagaimana dia bekerja melakukan proses penghindaran terhadap faktor pajanan tersebut, apalagi berkaitan kalau misalnya tadi dengan pajanan, ventilasi udara yang ada di situ pun juga harus kita jagakan supaya pekerja kita tidak mudah terpapar ataupun terpajan. Seperti itu, Dokter. Oke. Dok, tadi kan dokter menjelaskan tentang medical check up, berarti kan pada pekerjanya sendiri yang kita periksa. Nah, ini ada juga kan dok yang kita periksa di lingkungannya gitu dok. Betul. Gitu ya. Ya. Kira-kira apa dok yang Ya, akan kalau kita periksa di kalau lingkungan ya tentu penguatan terhadap kadar pajanan tadi itu. Ya, misalnya kalau misalnya debu, seberapa banyak sih debu dengan paparan yang dengan berat molekulnya yang berapa itu kan harus bisa diketahui kan. Jadi ada saatnya bagaimana caranya mengukur zat tersebut. Oh ternyata pajanan ini. Kemudian tentu kita akan menyelesaikan berarti supaya jangan banyak yang dalam bentuk kecil yang bisa masuk ke paru, berarti kan memang kalau yang berat kan akan jatuh di permukaan ya, sama aja dengan kalau kita bicara tentang COVID kemarin, semua yang berat molekul pasti akan jatuh, jadinya akan lebih mudah kalau dia dipajankan. Kalau kita bicara tentang kalau ini pun juga demikian, dia akan jatuh, dia tidak akan masuk ke saluran napas karena yang bisa masuk ke saluran napas yang dengan berat molekul yang sangat rendah. Nah, otomatis yang kita harus perbaiki di tempat kerja itu adalah sistem ventilasinya, terutama kan dia terbuka jadi langsung terkirim keluar sehingga tidak memberikan proses pajanan yang lama atau paparan yang lama buat seseorang. Oke, berarti tugasnya industrial hygiene ya. Itu Betul. ya, dok. Oke. Dok, kita lanjut ya dok. Gimana sih, kan penyakit paru itu ada yang akibat kerja, ada yang penyakit paru yang bukan akibat kerja. Yeah. Itu bisa kita bedakan kayak dok selain pajanan ya dok. Maksudnya betul. kalau sudah terjadi suatu penyakit dari gejalanya atau apa gitu. Iya. Jadi sebenarnya tadi kita sudah bicarakan di awal bahwa menegakkan diagnosis penyakit paru akibat kerja tidak mudah. Apalagi membedakannya dengan penyakit paru, karena tadi keluhan gejala yang timbul dari akibat itu karena semua memang lewat pernapasan hampir sama. Batuk, sesek, ada dahak, kemudian apapun juga ya akhirnya gejala paru-paru pada umumnya. Jadi akhirnya itu saja satu bagian yang agak sulit kita untuk membedakan. Tetapi penguatan kita terhadap bagaimana menegakkan diagnosis penyakit paru kerja ini lebih ke arah masalah satu, mempertanyakan tempat kerjanya, berapa lama dia bekerja di situ, pajanan apa saja sih yang mungkin ada di situ. Jadi membedakan antara tempat kerjanya dan tempat dia berada pada kesehariannya sehingga betul-betul kita bisa fokus pada pajanannya memang sangat mungkin untuk bisa kita arahkan kepada penyakit paru akibat kerja. Karena kalau kita berbicara tentang gejala hampir sama ya, gitu seperti itu. Jadi yang membedakan adalah pajanan di tempat kerja. Oke, dok. Kemudian beberapa pemeriksaan juga yang sudah bisa memperlihatkan kalau kita bicara tentang gambaran radiologis, ya mungkin sudah juga bisa kita ini kan, karena biasanya kalau yang pajanan tadi tentu gambarannya tidak lagi misalnya infiltrat atau apa, tapi lebih ke arah fibrosis yang menetap atau bentuk yang lebih padat atau lebih berat atau dengan bentuk penyangatan yang sangat padat atau bentuk nodul, seperti itu yang biasanya terjadi pada penyakit-penyakit akibat kerja. Oke, itu dok, pemeriksaan radiologisnya itu ada pemeriksaan radiologis khusus atau bisa dengan ronsen biasa, dok? Kalau standarnya sih kita mungkin sudah disepakati waktu standarnya kan ILO ya, jadi jadi kita bisa melihat mengukur dan menjadi partikelnya, kebulatannya apa dan lain sebagainya itu berdasarkan hal-hal tersebut. Jadi dari kesepakatan itu kita bisa mengerti kemungkinan besar ini pajanannya kena pajanan akibat paru kerja. Jadi sehingga kita bisa mengarahkan, kemudian nanti melihat lagi arahnya dengan pajanan-pajanan apa yang memang terdampak pada proses pekerjaannya. Oke, jadi ronsennya juga ronsen ILO ya harusnya, dok. Kemudian tadi fungsi parunya juga dengan pengukuran spirometri apakah memang lebih ke arah restriktif atau obstruktif. Karena rata-rata biasanya kalau pajanannya kalau restriktif ya itu berarti kan memang masalahnya di parenkim paru. Kalau dia obstruktif lebih banyak pada mukosa saluran napasnya atau pipa napasnya, seperti itu. Siap. Oke, dok. Nah, kita tadi kan udah tahu nih dok jenis-jenis penyakit paru akibat kerja, penyebabnya, bahkan gejalanya hampir tidak bisa dibedakan dengan penyakit paru biasa seperti itu. Apa sih dok yang harus dilakukan oleh pekerja saat dia tahu atau dia mungkin merasa bahwa dirinya terindikasi gitu oleh penyakit-penyakit yang tadi sudah dokter sebutkan? Ya, jadi tentunya seorang pekerja yang memang sudah tahu dengan itu dan memang sudah biasanya juga di suatu tempat bekerja, kadang-kadang edukasi tentang penyakit paru akibat kerja ini sudah dilakukan ya. Jadi sudah ada peringatan-peringatan dan peraturan-peraturan yang memang mengaitkan tentang hal tersebut sehingga
pekerja tersebut akan kita biasakan untuk mawas diri, termasuk juga misalnya ada semacam coffee morning yang mungkin ada edukasi yang bisa dilakukan di tempat kerja. Biasa saya dapatkan seperti itu juga. Nah, itu sudah menceritakan tentang bagaimana hal itu bisa ditalangi atau dihentikan gitu kan ya. Jadi kalau penyakit paru akibat kerja ini tentu bagi seseorang itu kalau dia merasa memang sudah mulai merasa punya keluhan dan itu berkaitan dengan tempat kerjanya tadi seperti katakan antara asma kerja misalnya dengan asma yang bukan tempat kerja. Jadi kalau asma kerja kalau dia datang bekerja kemudian dia punya gejala pernapasan ya tentu itu akan berkaitan dengan tempat kerjanya. Begitupun juga dengan penyakit paru kerja yang lain. Nah, untuk yang seperti ini pada seorang pekerja otomatis tentu sudah perusahaan pun juga sudah mempersiapkan sih deteksi dininya dengan medical check up secara teratur apakah per 6 bulan atau per 12 bulan. Dia pun juga begitu harus punya inisiatif sendiri apabila mendapatkan suatu keluhan yang berbeda daripada keluhan biasanya dan mungkin juga sudah berlangsung lama sudah menuju ke arah kronisitas yang biasanya kalau fase akut itu kan 3-5 hari misalnya dia ISPA atau influenza gitu kan itu kan paling 3-5 hari begitu dia istirahat yang baik, minum yang teratur, makan yang teratur biasanya sudah membaik. Nah kalau ini tidak biasanya kan dia akan berkepanjangan terus malah ditambah dengan demam apa dan sebagainya. Itulah saatnya dia harus datang untuk memeriksakan diri dan aware-nya kita juga karena seorang dokter misalnya orang yang melakukan pemeriksaan adalah dengan proses anamnesis yang teliti dan pemeriksaan fisik yang teliti ditambah lagi dengan pemeriksaan penunjang yang kita bisa sesuaikan dengan kapasitas yang bisa diceritakan dari proses tadi bahwa dia memang adalah bagian yang mungkin kita perkirakan akan ada pada fase penyakit akibat paru kerja. Nah, kalau tadi ada kapasitas bahwa apakah ada bagaimana dengan kita tahu kan merokok kan juga adalah bagian dari yang kemungkinan besar bisa menyebabkan penyakit paru ya dengan keluhan biasanya penyakit paru obstruksi kronik ataukah inhalasinya menyebabkan dia untuk kambuh asmanya. Nah, tentu bagaimana caranya membedakan ini? Tentu ya tadi seperti tadi saya katakan bahwa kalau itu berdampak di luar kegiatan kerjanya, mungkin memang dia tidak termasuk penyakit paru kerjanya, tetap tidak penyakit kerja. Tapi kalau kebiasaan merokok ini kebiasaan ini berdampak pada di tempat kerjanya, itu yang kita bisa membedakan. Jadi kalau kebiasaan merokok kan satu perusahaan sudah mengatakan tidak boleh merokok di jam kerja. Itu kan pasti sudah akan diikuti. Jadi kemungkinan tidak menjadi hal yang menjadi penyebab penyakit paru akibat kerja. Ada waktu di mana mungkin merokoknya pada saat jam istirahatnya di luar dari kebiasaan yang ininya. Jadi mungkin ataukah setelah dia pulang dari tempat kerja baru dia akan melakukan merokok. Jadi itu yang membedakan bahwa dia tidak melakukan aktivitas itu, merokok itu yang membedakan antara penyakit paru kerja dan dengan faktor kebiasaan karena dia tidak melakukan aktivitas itu pada kebiasaan itu pada jam kerjanya dan memang kerjanya hanya untuk kapasitas tempat bekerjanya. Oke, jadi kebiasaan itu juga ini ya dok, kayak merokok itu juga bisa berpengaruh ya ke paru-paru gitu. Ya, jadi tapi hal yang berbeda kan, karena kebiasaan itu dilakukan di luar kebiasaan waktu bekerjanya gitu. Tapi bisa menjadi suatu kerancuan gitu ya. Bisa rancu, betul. Karena biasanya dia bisa ngerokok tapi tempat kerja juga ada pajanan betul, itu ya. Itu yang bronkitis kerja ya biasanya seperti itu. Oke. Siap. Dok, apa yang harus dilakukan oleh pekerja untuk memastikan dirinya tidak terkena penyakit paru akibat kerja? Ya. Jadi yang harus disadari pertama memang seorang pekerja, apalagi pekerja yang memang tempat yang sangat mungkin untuk terjadinya pajanan penyakit paru akibat kerja harus aware dengan dirinya. Jadi dia harus memang mempunyai persiapan bagaimana dia memeriksakan atau melakukan proses medical check up terhadap dirinya secara rutin. Paling tidak per 6 bulan sekali atau per 12 bulan sekali. Ditambah lagi dengan beberapa pemeriksaan yang bisa menunjang untuk penegakan diagnosis penyakit paru akibat kerja seperti pemeriksaan rongsen, pemeriksaan spirometri yang memang harus dilakukan secara berkala. Nah, rata-rata pemeriksaan secara berkala ini dilakukan antara batas waktu 6 bulan atau 12 bulan. Oke, seru ya dok, dari tadi kita bahas lumayan panjang, nggak berasa nih dok. Kita kayaknya udah sampai di penghujung acara nih dok. Saya punya satu pertanyaan terakhir nih dok. Sering banget nih dok kita dengar kalau misalnya ada orang persiapan MCU bilang gini, saya minum susu dulu deh biar ya entah itu susu sapi atau susu beruang atau apalah itu dok, supaya hasil ronsennya itu berpengaruh gitu. Itu gimana ya dok? Ya, sejauh ini kalau saya sih mengatakan bahwa statement itu tidak benar gitu ya. Kita tentu sebagai pemerhati kesehatan tahu bahwa seorang yang sehat itu tentu imunitinya pasti bagus. Kemudian bagaimana dia kalau supaya imunitinya bagus tentu dia akan menjaga lifestyle-nya secara baik. Nah, lifestyle yang baik ini tentu akan berkorelasi dengan bagaimana dia menjaga pola hidupnya. Nah, pola hidup yang baik itu tentu
dia harus berolahraga teratur, melakukan proses istirahat yang cukup, melakukan proses gizinya dengan gizi seimbang gitu kan ya, sehingga hal-hal tersebut bisa menjaga vitalitasnya untuk masuk dalam kapasitas fit gitu kan ya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa kita wacananya bahwa gizi seimbang adalah hampir sama dengan kapasitas. Kalau kita dulu kita selalu dicecokin zaman kita masih sekolah di SD 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurna masuk susu gitu kan ya. Nah, susu berarti kan ini adalah suatu bentuk minuman sehat gitu kan ya. Namun tidak berkorelasi kalau minum susu tentu parunya akan bersih, tetapi kalau dia membiasakan diri minum susu setiap hari, setiap waktu, itu akan membuat kapasitas dia menjaga tubuhnya dengan gizi yang seimbang. Dengan susu yang baik ini juga vitalitas tubuhnya akan terjaga dengan baik, sehingga pada saat dia melakukan medical check up dia ada dalam keadaan yang fit, sehat, sehingga tidak terbaca hal-hal yang mungkin bisa berpotensi untuk mengatakan dia unfit. Misalnya dari rongsennya, dari misalnya kalau dia lakukan treadmill, kemudian dari fungsi parunya, misalnya kalau kita bicara tentang penyakit paru gitu kan, fungsi parunya dan rongsennya tidak akan terlihat hal, namun tidak berkorelasi antara minum susu dengan rongsen bersih. Seperti itu yang bisa saya katakan. Jadi menurut saya mitos. Oke dok, jadi kalau misalnya dia punya riwayat merokok seperti itu ya dok, jadi besok dia mau MCU, hari ini dia minum susu, tidak ada pengaruhnya. Tetap aja masih akan terdeteksi karena akan berlangsung dengan misalnya antara lamanya pajanan, kemudian kalaupun dia berhentikan pajanan itu, tentu kan prosesnya tetap akan berjalan. Misalnya kalau orang-orang perokok itu tetap akan berjalan, tidak bisa kita tarik nikotin itu dari darahnya dalam waktu sekejap, itu akan tetap bermain dengan tubuh kita untuk seterusnya, dan akhirnya berubah menjadi penyakit kalau dia dari waktu ke waktu semakin memberikan penambahan dari jumlah dan kapasitas untuk menyebabkan penyakit atau rusaknya jaringan tubuh kita. Terjawab sudah ya healthy people bahwa itu hanyalah sebuah mitos. Nah healthy people, kita tadi sudah mendengar penjelasan tentang berbagai penyakit paru akibat kerja dari Dr. Onge, dan ternyata masih banyak yang belum menyadari risiko tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya kita melakukan MCU rutin setiap tahun untuk deteksi dini sebelum terlambat. Selain itu, karena salah satu penyebabnya berasal dari kondisi udara, kamu juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kondisi udara di tempat kerjamu, dan juga konsultasi tentang hygiene industri dengan OHA dan IHA expert kami di Medica Plaza. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa dapatkan melalui Instagram @medicaplaza. Juga jangan lupa ya, like dan klik tombol lonceng untuk subscribe YouTube Medica Plaza, supaya healthy people tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya di MP Talk. Life is great!